Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1036, Senjata Abadi. Suara mendesing. Sebuah tentakel hitam keluar dari lubang besar di kayu, tampak seperti tangan hitam. Fei Yun hanya niat surgawi dan tidak berani melawannya. Dia mundur tetapi terus mengejarnya seperti lalat yang menginginkan madu, akhirnya melingkar di sekelilingnya. Bagaimana benda ini bisa menjebak niat suci tak berbentuk? Rasa sakit yang tajam menyerangnya setelah niat itu dilahap. Itu menghilang dan tentakel kembali ke lubang. Fei Yun sedikit gemetar saat duduk di sebuah pulau. Dia membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam, memikirkan kejadian barusan. Apakah kayu itu benar-benar kayu surga abadi? Apa itu tentakel juga? Dia bertanya-tanya. Apakah kamu mengatakan Heavenwood Immemorial? Kura-kura itu melompat keluar dan mendarat di bahunya, berteriak ke telinganya. Kamu tahu apa itu? Fei Yun bertanya. Jelas sekali. Pohon suci gagak emas, tulang punggung dunia, pohon yang berubah menjadi orang suci, tetapi sayangnya, pohon itu ditebang oleh seorang guru besar. Bahan luar biasa ini akhirnya digunakan sebagai peti mati, sayang sekali. Penyu itu menghela nafas. Peti mati untuk siapa? Fei Yun bertanya. Tembakan besar yang menakutkan, tak terkalahkan selama tahap terakhir era Immemorial. Orang-orang kudus hanya bisa melihat ke arahnya tapi sayangnya. Fei Yun mengerutkan kening, ingin membuang kura-kura ini ke laut. Kura-kura itu bertingkah keren dan menikmati menjadi misterius. Setelah beberapa saat, dia berkata, lihat, dia menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri, artinya dia tidak bisa hidup selamanya. Bukankah itu memalukan? Oke, bawa saya ke tempat Anda melihat pohon itu, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Kamu terkena kutukan dan akan menjadi kura-kura selamanya. Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menjawab pertanyaanku? Fei Yun bercanda. Persetan denganmu. Jika saya memberitahu Anda nama kutukan itu, Anda akan pingsan karena terlalu takut. Saya pernah berdiri di puncak dengan miliaran pengikut. Kami tidak terkalahkan saat kami mengamuk di medan perang. Saya memberi perintah kepada orang suci itu sendiri, penyu itu berteriak dengan air liur beterbangan kemana-mana. Kura-kura tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahkan buah suci pun ditipu untuk menjadi cucunya. Hanya orang bodoh yang akan menganggapnya serius. Sementara terus berteriak, Fei Yun memanggil kapal roh. Lambungnya yang berkarat membentang beberapa ribu mil dan membawa aura kuno. 18 spanduk memiliki lubang di mana-mana sambil berkibar tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil kapal sepenuhnya, mengungkapkan ukuran penuhnya. Auranya menyelimuti seluruh kerajaan. Namun, Fei Yun telah memberi perintah kepada semua orang untuk menjauh dari lautan ini sehingga tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Kura-kura menutup mulutnya dan menatap kapal kolosal dengan takjub. Apa-apaan ini? Jangan bilang itu artefak suci. Itu berubah menjadi sinar putih dan mendarat di kapal. Ledakan. Namun, ia langsung berlari kembali dan berteriak, brengsek, ada mayat suci di sana. Untung aku berlari cukup cepat atau energi mayatnya akan melenyapkan bahkan jiwaku. Kapal bisa menekan energi mayat, kamu tidak perlu takut. Fei Yun tersenyum. Oh benar, karena kamu berani menyimpan mayat di dalam tubuhmu, apa yang aku takutkan. Tunggu, di mana Anda menemukan mayat ini? Aura ini pasti milik Master Top. Kura-kura bertanya. Apakah kamu tidak tahu segalanya? Tebakan. Fei Yun mendarat di kapal, ingin masuk dengan tubuh aslinya kali ini. Kura-kura itu mengikuti tepat di belakangnya. Itu mendarat di geladak dan berteriak, saya melihat artefak Sudosein ini terlebih dahulu, itu milik saya. Fei Yun meraih leher kura-kura yang sedang berlari dan berkata, apakah kamu tidak ingin melihat pohon itu? Aku akan mengantarmu sekarang. Dia kemudian menerbangkan diagram naga kuda dengan sayap Phoenix-nya dan memasuki bentangan gelap lagi. Sebelumnya, niat sucinya tidak mendapatkan gambaran penuh tentang area tersebut. Sekarang, dia merasakan bahwa rasa dingin ini berada di luar imajinasinya. Dia akan menjadi beku jika bukan karena domain Phoenix-nya. Sial, di mana tempat ini? Itu tidak terbatas seperti ruang. Kura-kura tidak mau main-main karena merasakan bahaya di mana-mana, saya pikir, itu hanya sepotong kayu, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Diam. Fei Yun menggunakan Grand Cheng Art-nya untuk menghitung lokasi pohon. Dengan itu,
dia melompat dari satu batu ke batu lainnya menuju tujuan. Tiba-tiba, kekuatan penghancur misterius menyapu dan menghancurkan semua batu di dekatnya. Beberapa di antaranya sebesar bintang namun telah menjadi debu. Karena kecepatannya yang luar biasa, itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Persetan, apakah itu tablet cataclysmic yang legendaris? Kura-kura bergidik melihat dari kejauhan. Fei Yun juga merasa ngeri. Butuh beberapa saat sebelum dia berbicara lagi, saya pikir itu hanya bayangan, bukan tablet asli. Ini adalah artefak tabu, hanya bayangannya yang bisa memusnahkan kita. Kita harus pergi sekarang, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari era imemorial di sini. Kata kura-kura. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Apakah kapal itu ada hubungannya dengan kelahirannya kembali? Mengapa 10.000 tahun kemudian? Ini sangat penting sehingga dia perlu mencari tahu alasannya. Meskipun demikian, dia bersiap dengan mengenakan baju besi naga Phoenix-nya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, bahkan kura-kura yang tak kenal takut kali ini takut. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, mereka melihat panah tua raksasa melintas seperti meteor. Jika bukan karena armornya, Fei Yun akan tercabik-cabik oleh energinya. Itu panah suci. Satu sudah cukup untuk membunuh orang suci. Kata kura-kura. Itu mengacu pada panah yang digunakan oleh Grand Sein 9 panah untuk membunuh gagak emas. Ini adalah legenda yang terkenal. Bayangan lain karena panah itu tidak terlihat lagi sejak saat itu. Mereka mungkin dihancurkan dalam kesengsaraan terakhir dari era imemorial, kata Fei Yun. Apakah kamu pikir kita kembali ke masa lalu? Kura-kura bertanya. Fei Yun menjadi emosional. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi itu pasti dalam kemungkinan. Jiwanya tersentuh oleh kapal dan mengirimnya 10.000 tahun ke depan. Oleh karena itu, kembali ke masa lalu harus dimungkinkan. Bayangan tablet dan panah ada di sini, dengan jelas menunjukkan bahwa bentangan ini entah bagaimana istimewa. Mereka berdua akhirnya menemukan pohon terapung, tampak seperti pegunungan hitam. Aku yakin ini sebenarnya bagian dari pohon. Sial, kita kaya sekarang, jika kita bisa mengeluarkannya, kakek gagak emas itu akan menjadi gila. Kura-kura berkata, tunggu, apakah ini bayangan juga? Tidak, bayangan tidak akan busuk seperti ini. Saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya karena itu menelan niat suci saya sebelumnya. Fei Yun mendarat di kayu dan memasuki lubang. Guyuran. Mereka melihat sungai dengan air keruh dengan bau kayu. Ini adalah mata air suci Heavenwood, sangat bermanfaat untuk kultivasi. Itu jarang terjadi bahkan selama era imemorial. Kura-kura itu sangat gembira. Itu melompat ke sungai tetapi saat dia minum 2 suap, itu mulai menjadi gelap. Itu melompat keluar dari air dan merangkak di tanah, persetan, mata air ini tercemar, Fei Yun, tolong aku. Bab 1037, Neraka Mist. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pil Buddha untuk kura-kura. Dia kemudian membalikkannya dan menekan perutnya untuk memaksa air keluar. Itu menumpahkan air hitam dan kulitnya menjadi putih kembali. Perlahan-lahan berdiri dan berkata, beberapa racun korosif di air itu, sialan, mana yang melakukan ini? Fei Yun menelusuri celah itu dan akhirnya bertemu tentakel seperti tangan lagi. Dia mengaktifkan Sin Flame-nya dan mencakar tentakelnya, memaksanya mundur. Memorial Heavenwood adalah artefak tertinggi dan suci dari Afinitas Yang, bagaimana bisa seperti ini? Terlalu banyak yin seperti peti mati. Mereka berdua berhenti dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sesaat keheningan terjadi. Setelah beberapa saat, kura-kura berkata, saya pikir kita harus meninggalkan tempat ini. Itu tidak dimaksudkan untuk orang seperti kita. Suara mendesing. Angin menyeramkan bertiup. Fei Yun mengaktifkan kelima domain dan memanggil esensi senjatanya. Dia tetap waspada dan berkata, saya rasa kita tidak bisa. Gemuruh. Banyak tentakel keluar dari celah, membawa kekuatan yin. Fei Yun memanggil neraka dari domain Phoenix-nya, ingin membakar semuanya. Sayangnya, mereka tidak terbatas jumlahnya dan menghalangi jalan pelariannya. Dari jauh, sepertinya gelombang tinta hitam bergegas menuju Feng Fei Yun. Kita hanya bisa bergerak maju, jalan keluar kita sudah hilang. Kura-kura itu berdiri di bahu Fei Yun, tampak bersemangat untuk bertempur. Kalau begitu lakukan gerakanmu, kata Fei Yun. Dia memanggil 7 gambar Phoenix dan segudang binatang buas untuk mendorong kembali tentakel. Keke, aku pernah dikutuk, ingat.
Saya hanya bisa bertarung 2 kali setiap 1000 tahun, saya sudah melakukannya. Kura-kura itu tertawa, namun, saya pikir saya tahu apa tentakel ini. Mereka mungkin kabut neraka legendaris. Kapal ini mungkin ada di sana. Neraka? Fei Yun bertanya-tanya apakah dia sudah ada di sana sejak dia berada di Sungai Kuning. Dia kemudian mengeluarkan botol suci hantu. Ini awalnya milik Yao Ji tapi karena berisi bagian dari mayat Yama, Fei Yun menyimpannya untuk berjaga-jaga. Menurutnya, itu ditinggalkan oleh sosok misterius yang telah menciptakan dunia Yin dan Yang. Namun, dunia ini tampaknya terhubung ke alam yang lebih besar. Sosok ini telah pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Fei Yun masih ingin mencari tahu semua misteri ini di Jin di kemudian hari. Dia merasa bahwa itu entah bagaimana istimewa dan mungkin mengandung rahasia besar. Botol itu mulai menyedot kabut hitam di dalamnya. Rune hantunya menjadi aktif sebagai hasilnya, melepaskan aura berkali-kali lebih kuat daripada harta roh peringkat ke-10. Mayat Yama berteriak saat berada di dalam kabut neraka. Feng Fei Yun, beraninya kamu mencoba memurnikanku. Petik 2. Setengah mayat telah disempurnakan oleh transformasi kelima wanita jahat, meninggalkan kepala dan hati di dalam botol. Tentu saja, mereka juga merupakan bagian terpenting dan mengandung lebih dari setengah esensi. Fei Yun menyalurkan semua energinya ke dalam botol. Itu menjadi lebih cerah dan menyedot semua kabut di dekatnya. Jeritan Yama menjadi lebih keras di dalam. Fei Yun bermeditasi di dalam lubang, ingin memurnikan kepala dan hati Yama sekarang. Apakah kamu tidak memiliki seni wayang besar? Gunakan itu untuk membuat boneka dari kabut, kepala dan hati bisa digunakan untuk membuat jiwa juga. Kata kura-kura. Ide yang hebat. Fei Yun mengikuti saran kura-kura. Boneka yang kuat membutuhkan bahan yang kuat. Kabut neraka jelas sempurna karena memiliki afinitas korosif. Hati dan kepala telah disempurnakan oleh kabut dan menjadi patuh pada saat ini. Lebih banyak kabut mengembun di dalam botol, mengubah atmosfer menjadi keadaan cair, tampak hitam dan tebal seperti tinta. Harta karun roh yang dilemparkan ke sana akan langsung membusuk berkeping-keping. Hanya botol suci hantu ini yang bisa menangani kabut neraka. Kabut telah berubah menjadi air, ini sebanding dengan air mata air kuning. Itu bisa memurnikan apapun di dunia, haha, aku belum pernah melihat boneka yang terbuat dari kabut neraka sebelumnya. Kura-kura menjadi bersemangat. Entitas dari neraka tidak diizinkan muncul di dunia fana. Sarana dunia fana mengalami kesulitan berurusan dengan mereka. Kembali di zaman purbakala, sebuah tembakan besar pergi ke neraka dan mengeluarkan air kuning dan batu hantu untuk membuat boneka neraka yang mampu melawan orang suci. Itu menyebabkan banyak masalah dan akhirnya dikejar oleh berbagai ras. Butuh waktu berabad-abad bagi mereka untuk menangkapnya. Namun, orang itu menggunakan seni boneka Dao, senimu lebih unggul sehingga boneka neraka ini bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kata kura-kura. Fei Yun terus mengondensasi cairan neraka. Awalnya, bola air memiliki diameter 10 meter. Sekarang, itu menjadi 9, 8, 7. Akhirnya, hanya tersisa 3 meter. Cairan itu lebih gelap dari hitam dan memiliki aura dingin. Dia kemudian menambahkan kepala dan hati Yama ke hamparan. Cairan mulai mengeras. Tindakannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, menambahkan 360 tanda ke air. Ini sesuai dengan 360 meridian dalam tubuh. Mengembun. Air neraka berubah menjadi bentuk humanoid, mata, hidung, bibir, telinga, lengan, dada, kaki. Seorang pria 5 meter akhirnya bisa terlihat. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, benar-benar hitam dari atas ke bawah dan tampak seperti dewa jahat. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan menggunakan 2 batu lubang cacing untuk mengisi kembali energinya. Sudah lama sejak dia benar-benar disadap. Mari kita lihat seberapa kuat boneka neraka ini. Dia mengingat botol itu dan melepaskannya. Bam! Boneka neraka mendarat di tanah. Auranya membekukan kayu di dekatnya, menambahkan lapisan es. Aura jahat mulai meluas, mampu memusnahkan segalanya. Keenam lengannya setebal pilar. 3 kepala besar itu tampak garang. Yang satu menyerupai Buddha yang marah dengan tanda di tengah dahi. Yang kedua adalah naga dengan sisik dan sulur. Yang ketiga adalah Phoenix jahat dengan lambang merah di atas bulu hitam. Fei Yun berdiri di depannya dan hanya mencapai pinggangnya. Tubuhnya tidak sebesar pahanya.
Kura-kura terkejut melihat ini, saya merasa ada sesuatu yang salah. Apa-apaan ini? Sepertinya iblis jahat. Petik 2. Fei Yun merasakan hal yang sama. Dia mengelus dagunya dan berkata, saya setuju, tetapi ini adalah apa yang saya bayangkan menjadi tak terkalahkan, 3 kepala dan 6 lengan. Aku yakin boneka ini akan menjadi terkenal segera setelah itu, tetapi karena baru saja dibuat, itu tidak akan menjadi terlalu kuat. Penyu itu menelan ludah. Ledakan. Boneka itu meninju kayu dan meninggalkan kawah. Tanah bergetar hebat saat meraung. Kura-kura terhuyung-huyung 2 langkah ke belakang dan menjatuhkan pantatnya. Heran, lupakan aku mengatakan apa-apa. Bab 1038, Tulang Seorang Saint Phoenix. Boneka neraka itu sangat kuat dengan aura jahat dan menakutkan. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan kayu keras. Saya merasa dia membutuhkan senjata yang tepat untuk mengerahkan potensi penuhnya. Heaven Punishing Hammer tidak buruk, mampu menghancurkan sebuah benua. Sayangnya, itu hilang sekarang. Terakhir kali seseorang mendengarnya adalah 10.000 tahun yang lalu dan itu terjadi di dunia iblis, Timewon. Menemukannya akan sangat sulit. Saya pikir setengah menara itu, tak terukur, akan cukup bagus. Itu adalah artefak suci milik peri selama era purbakala, benar-benar tak terbendung. Kura-kura menyarankan. Kamu ingin mencuri dari wanita jahat. Dia akan menangkapmu lebih dulu. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Kura-kura menggertakkan giginya, memikirkan bagaimana kapal merahnya diambil oleh kapal itu. Bahkan buah suci sedang dalam pelarian. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Ledakan, ledakan. Boneka neraka berlari menuju mata air, langkah kakinya menyebabkan gempa dahsyat. Itu mulai minum dari air yang kacau dengan ketiga kepala. Itu menjadi bercahaya saat energi jahatnya meningkat. Bahkan udara di dekatnya terkorosi. Mata air ini awalnya adalah cairan dari pohon surgawi. Namun, hal-hal yang tidak diketahui mencemarinya dan bahkan kura-kura itu hampir mati setelah minum beberapa teguk. Adapun boneka neraka, itu bisa menyerap esensi di dalam dan menjadi semakin kuat. Kembali di era imemorial, bahkan para jenius dari ras gagak emas akan kesulitan mendapatkan 1 botol pun. Sekarang, boneka neraka sedang berpesta di atasnya. Fei Yun dan kura-kura tidak bisa mempercayainya. Mereka merasa bahwa tidak lama lagi, boneka ini akan membuat para empu gemetar ketakutan. Karena kamu terbuat dari bagian Yama dan kabut neraka, kamu akan dikenal sebagai Hell Yama, kata Fei Yun. 3 kepala makhluk itu meraung serempak sambil memukul dadanya berulang kali, mengekspresikan kegembiraan. Meskipun masih memiliki beberapa kesadaran Yama, ini melemah dan digantikan oleh segel Fei Yun. Itu berjalan di depan, membuat jalan untuk Fei Yun dan kura-kura. Semakin dalam mereka menggali ke dalam kayu, semakin kuat energi Yin. Jiwa para pembudidaya yang lebih lemah akan dibekukan pada saat ini. Ledakan. Hell Yama berhenti dan meninju udara. Sebuah penghalang merah dengan rune berbulu bisa dilihat. Ini adalah formasi Sun Sir Yang, formasi terlarang dari ras Phoenix. Jika itu dilakukan oleh 18 burung Phoenix dewasa, itu bisa menyapu seluruh dunia. Fei Yun terkejut. Hanya Phoenix tingkat ratu yang bisa belajar dan melakukan penghalang ini. Ini benar-benar rahasia besar. Karena kehancurannya yang luar biasa, itu dapat memicu murka surga. Oleh karena itu dihapus dari kitab suci mereka dan ditambahkan lagi selama era purbakala. Di mana sih tempat ini? Hell Yama meninju 17 kali berturut-turut, mengurangi penghalang yang rusak ini menjadi esensi yang berapi-api. Mereka menjadi padam karena dinginnya ruang. Sudah terlalu lama jadi waktu mengurusnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melewatinya. Dia berkata. Kura-kura yang duduk di bahunya tiba-tiba melompat ke depan. Ia melihat sebuah kuali di atas sebuah batu besar dan meraihnya. Kuali api Trinitas, senjata kuno ras Phoenix. Itu mengubah energi duniawi menjadi api Trinitas dan dapat dengan mudah membuat Paragon menjadi pil darah. Dikatakan sambil gemetar karena kegembiraan. Kuali itu berwarna merah dan menjulang setinggi 3 meter. Itu memancarkan kecemerlangan yang berapi-api. Itu memiliki diagram burung Phoenix yang tertanam di bagian depan, terlihat jelas dan melebarkan sayapnya. Trinity Flame Cauldron memang, aku mendengar ketika Immemorial Divine Phoenix menciptakan Tyrant Hatchet, 99 dari mereka digunakan untuk memadatkan kekuatan yang cukup untuk membentuk artefak suci terkuat ini dalam sejarah ras.
Aku menemukannya lebih dulu, bahkan tidak memikirkannya. Kata kura-kura. Kamu tidak bisa menjinakkannya karena itu disempurnakan oleh Yang Mulia, itu bukan artefak suci tetapi jauh lebih baik daripada harta roh biasa, kata Fei Yun. Dia melemparkan harta roh peringkat ke-9 ke dalam kuali. Itu langsung meleleh menjadi logam dan kemudian menguap. Kura-kura berpikir bahwa nyala api ini agak menakutkan. Sayangnya, itu tidak menyerah dan mengeluarkan batu batas. Sayangnya, saat batu itu mendekat, batu itu meledak karena tidak bisa menampung harta karun ini. Persetan, kita akan lihat tentang itu. Kura-kura tumbuh dalam ukuran dan dibagi untuk menelan kuali. Sayangnya, itu langsung dimuntahkan. Brengsek, ini sangat panas. Lepuh dan darah memenuhi mulutnya saat berguling-guling di tanah. Fei Yun tidak bisa mempercayainya. Kura-kura ini benar-benar mencoba menelan kuali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya secara historis. Dia tidak asing dengan kuali ini. Perlombaan Phoenix memiliki 7 sekarang, satu milik masing-masing dari 7 ratu. Mereka telah menghasilkan banyak senjata ampuh untuk ras mereka. Hanya 7 yang tersisa sementara yang lain rusak atau hilang. Bagaimanapun, era imemorial sudah terlalu lama berlalu. Hanya memiliki 7 yang tersisa sudah merupakan keajaiban. Karena itu, dia menginginkan yang ke-8. Dia mengaktifkan teknik penindasan rasnya untuk membungkus kuali di 18 lapisan formasi. Itu menekan api dan memungkinkannya untuk menyimpannya di batu batasnya. Feng Fei Yun, itu milikku, oke. Aku mengizinkanmu meminjamnya. Penyu itu tidak menyerah. Harta adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya, itu menunjukkan bahwa itu tidak dimaksudkan, kata Fei Yun. Dia kemudian melihat botol giok bercahaya dikelilingi oleh gelombang api. Sayangnya, saat jarinya menyentuhnya, itu berubah menjadi debu. Sudah terlalu lama, bahkan tingkat harta ini selesai. Dia menyesal. Kura-kura menemukan tanaman harta karun di dalam kolam 7 warna. Itu juga memiliki daun 7 warna, tampak seperti tanaman bambu pendek. Wow, sebuah bambu pelangi, sangat langka. Hanya satu tetes cairannya dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Penggarap akan mendapatkan 10.000 tahun umur setelah anting-anting itu. Bahkan orang suci pun mencarinya untuk memperpanjang hidup mereka. Kura-kura itu menjerit dan melompat ke dalam kolam. Namun, tidak ada suara percikan, hanya ledakan keras. Kolam menghilang dari pandangan bersama dengan tanaman bambu. Ilusi berubah menjadi partikel, meninggalkan lubang kering. Sialan, sudah berapa lama tempat ini ada? Bahkan sesuatu yang dikenal sebagai tanaman abadi sudah mati. Kura-kura itu melambaikan tangannya di udara berulang kali tetapi tidak ada yang bisa digenggam. Ini hanya gambar tanaman bambu, bukti bahwa itu pernah ada di sini. Kura-kura yang marah terus menggali ke bawah dan akhirnya menemukan akar 2 inci dengan aroma obat. Haha, saya menemukan akarnya. Jika kita bisa menemukan mata air pelangi yang legendaris, mungkin itu bisa kembali dan mulai tumbuh lagi. Takut Fei Yun akan mengambilnya sehingga buru-buru menyimpan akarnya di cangkangnya. Sementara itu, Fei Yun sedang melihat sekeliling. Tempat ini dipenuhi dengan harta karun, meskipun hanya gambar mereka. Sebagian besar menjadi debu saat bersentuhan. Oh, dia merasakan 42 tulangnya bereaksi terhadap sesuatu. Dia mengikuti intuisinya dan berhasil mencapai batu setinggi manusia, dengan berat sekitar 10 ton. Ledakan. Dia menghancurkan batu itu dan mengekspos cahaya merah tua di dalamnya. Dia menemukan tulang Phoenix seukuran kepalan tangan. Itu terbang keluar dengan nyala api yang mengerikan. Itu memiliki rune di permukaan, sesuatu yang hanya terlihat ketika pemiliknya telah mencapai tingkat tinggi dari Immortal Phoenix Fisik. Tulang ini saja mengandung lebih banyak energi dan hukum daripada semua tulang Fei Yun. Jangan bilang tulang ini milik Santo Phoenix, dia menjadi emosional dan merasa bahwa dia sedang melihat orang suci. Tulang itu bergetar hebat, sepertinya hidup kembali. Cahayanya yang menyilaukan menjadi seterang matahari itu sendiri. Bab 1039, Orang Suci sebagai Pelayan. Fei Yun menyalurkan energi Phoenix-nya untuk memberi isyarat kepada tulang. Dia meraihnya dan merasa seolah-olah dia sedang memegang sebuah bintang. Jari-jarinya mulai retak. Ledakan. Persaingan antara keduanya pun terjadi. Ini mirip dengan seorang pejuang yang mencoba menjinakkan kuda jantan liar. Yang terakhir melompat bolak-balik sambil mengeluarkan dering keras. Domain suci. Domain ulat sutra emas.
Domain Dewa Api Phoenix. Domain perubahan besar. Domain segudang binatang. Itu membutuhkan kelima domain untuk sementara menekan tulang Phoenix. Ini tampak seperti orang suci muda lebih dari tulang. Jika bukan karena afinitas serupa Fei Yun, dia akan dihancurkan dan dibunuh. Dia mendarat di tanah setelah melihat bahwa itu aman dan menyuruh Hell Yama untuk mendekat. Dia ingin memperbaiki tulang ini ke dalam tubuhnya dan memperkuat kekuatannya. Karena tulang itu merasakan afinitas yang sama, butuh inisiatif untuk meresap ke dalam dagingnya. Itu meleleh ke dalam darah dan memasuki tulang. Dia merasa tubuhnya dihancurkan dengan rasa sakit yang tajam menyentak otaknya. Kekuatan di dalam tulang itu menakutkan, jauh melampaui apa yang dia miliki saat ini. Ingat, ini hanya satu tulang. Jika Phoenix ini masih hidup, itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Tentu saja, dalam kasus penyempurnaan yang berhasil, konstitusi dan kultivasi Fei Yun akan sangat meningkat. Ledakan. Tubuhnya terkoyak oleh kekuatannya. Menderita. Dia mengertakkan gigi dan menyalurkan sejumlah kecil energi suci di dalamnya. Abunya juga mengalir dan mengelilingi tulang. Retakan. Semua tulangnya hancur menjadi debu kecuali 42 tulang Phoenix. Energi ulat sutera emas membungkus tubuhnya dan menyembuhkan tulang-tulangnya. Mengembun. Energi Phoenix terpancar dari 42 tulang dan memasuki yang rahasia. Bam! Dia hampir pingsan karena ledakan. 43 tulang akhirnya terhubung dengan saluran energi yang mengalir. Ledakan keras terjadi. 7 tulang biasa di dekat yang rahasia berubah menjadi tulang Phoenix. Dia memiliki total 50 sekarang. Ini adalah terobosan besar. Dalam kehidupan sebelumnya, ia memiliki total 234 tulang. Ketika dia berada di tingkat ke-7 Nirvana, dia hanya memiliki 50 tulang. Ini berarti bahwa saat ini dia memiliki lebih banyak potensi. Kultivasinya hampir 2 kali lipat, mencapai puncak tingkat ke-7. Dia benar-benar sekuat dirinya yang masih muda sebelumnya. Dengan kata lain, dia sebanding dengan naga jenius dan burung Phoenix sekarang. Ini adalah ketinggian yang tidak terjangkau bagi para jenius manusia. Mengapa saya merasakan kehadiran kesengsaraan kematian semakin dekat? Bisakah saya benar-benar mengalami kelahiran kembali ke-8 sebagai setengah iblis? Fei Yun tidak berani gegabah. Ada setengah iblis di tingkat ke-7. Sayangnya, tingkat ke-8 jauh lebih sulit dipahami. Karena setengah iblis tidak dapat mencapai kemunculan surga, Nirvana adalah satu-satunya harapan mereka. Oleh karena itu, ada lebih banyak setengah iblis di tingkat ke-7 daripada manusia. Fei Yun berdiri, benar-benar dilalap api. Kau sudah bangun sekarang. Ikut denganku, cepat. Kura-kura itu berlari tetapi tidak berani mendekat karena panas Fei Yun. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Fei Yun bertanya. Sekitar 8 hari, kamu beruntung dan menanamkan tulang Santo Phoenix itu ke dalam tubuhmu. Ini akan membantumu mencapai level legendaris ke-8 atau bahkan ke-9. Kata kura-kura. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah tulang Santo Phoenix? Ayo pergi, aku butuh beberapa hari untuk menemukan tempat ini. Kura-kura itu sangat bersemangat dan bahagia. Jelas menemukan banyak harta baru-baru ini. Itu membawa Fei Yun melewati pohon untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya mencapai ngarai yang suram dengan api di mana-mana. Bahkan pembudidaya kemunculan surga mungkin dipanggang dari panas. Itu berhenti dan berkata, kamu akrab dengan ras Phoenix. Apakah kamu tahu apa itu? Sungai darah Phoenix. Fei Yun tidak bisa mempercayainya. Pada titik ini, dia basah kuyup oleh keringat karena panas meskipun begitu jauh. Sungai darah ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Hanya satu tetes darah yang bisa membunuhnya. Ini pasti darah Santo Phoenix. Seseorang benar-benar mati di sini. Dia dengan hormat menundukkan kepalanya. Sekarang tahukah Anda mengapa saya tahu bahwa itu adalah tulang suci? Tempat ini adalah makam bagi orang suci Phoenix. Kura-kura tidak mau jatuh ke sungai dan mati. Fei Yun mengaktifkan tatapan surgawinya untuk melihat melalui sungai. Dia melihat rune suci tertulis di tebing di sisi lain. Mereka tak terhapuskan dan memiliki aura yang kuat. Dia bisa membacanya karena kehidupan sebelumnya, tempat peristirahatan Divine Phoenix, dijaga oleh pelayanmu yang rendah hati. Fei Yun menjadi emosional. Dia gemetar dan membungkuk untuk kedua kalinya. Apa yang Anda lihat? Kura-kura bertanya. Ini adalah makam immemorial Divine Phoenix. Dia berkata. Monster legendaris ras Phoenix itu,
benar-benar tak terbendung selama periode terakhir era itu. Penyu itu juga terkejut. Kecurigaan awalnya setelah mendengar tentang Immemorial Heavenwood dikonfirmasi. Rumor mengatakan bahwa Phoenix ini hidup selama 330.000 tahun, salah satu makhluk hidup terpanjang. 3 santo besar lainnya di era ini tidak hidup selama ini. Pada penyelesaian akhir dari Immortal Phoenix fisik, seseorang bisa hidup selama 90.000 tahun. Namun, setiap orang suci memiliki dao mereka sendiri dan ini dapat memperpanjang hidup mereka. Biasanya, para saint tidak bisa hidup lebih lama lagi, tetapi Immemorial Divine Phoenix adalah pengecualian. Semakin banyak pencapaian dao, semakin lama. Leluhur suci laba-laba putih menciptakan hukum abadi dan hidup selama 120.000. Sayangnya, pencapaian daunnya tidak setingkat dengan legenda Phoenix. Begitu, Immemorial Divine Phoenix menebang pohon dan akhirnya menggunakannya sebagai peti mati. Sepertinya menggunakannya untuk hidup lebih lama tidak berhasil, kura-kura berkomentar. Saya lebih ingin tahu mengapa pohon dan makam ada di sini di kapal ini. Mungkinkah Yang Mulia menjadi tuannya? Petik 2. Tidak, itu tidak benar. Kenapa tidak? Saya tidak berbicara tentang itu. Dengar, Immemorial Divine Phoenix dianggap sebagai santo terkuat di era itu. Burung-burung Phoenix memandangnya sebagai dewa atau santo agung keempat. Hanya 1 tetes darahnya akan melenyapkan kita. Sungai darah ini kuat tapi kita masih bisa mengatasinya. Bukankah itu aneh? Kata kura-kura. 1. Saya tahu sejarah balapan ini lebih baik dari Anda. Selama masa puncak Yang Mulia, tidak ada yang bisa memblokir satu gerakan pun darinya. Pada periode terakhir, bahkan pengikutnya adalah orang suci. Salah satunya dikenal sebagai Phoenix Servant. Ini harus menjadi sungai darahnya. Itu melemah sekarang karena berlalunya waktu, itu sebabnya kita bisa menanggungnya. Petik 2. Bahkan pelayan adalah orang suci. Brengsek, kata kura-kura. Jelas, Yang Mulia tidak terkalahkan. Pelayannya adalah karakter terkuat, hanya yang kedua setelahnya. Kata Fei Yun dengan bangga. Bab 1040, Nirvana tingkat 8. Fei Yun menatap tebing dengan rune lagi dan berkata, mungkinkah Yang Mulia benar-benar dimakamkan di sini? Dia kewalahan dengan emosi dan ingin memberi hormat kepada seorang idola. Jangan pergi, itu adalah darah orang suci. Kontak sekecil apapun akan menyatukan Anda. Kura-kura memperingatkan. Jika saya bisa mendapatkan setetes darah, mungkin saya bisa mencapai level ke-8. Dia menatap sungai darah yang berapi-api. Apapun yang jatuh akan terbakar abis. Meskipun kura-kura berbicara tentang mengerikannya darah, itu masih mulai licik karena darah yang berharga. Matanya melesat bolak-balik dengan keinginan. Darah terpelihara dengan baik karena kayu surga. Jika ditempatkan di tempat lain, itu akan mengering sejak lama. Oh benar, aku bisa menggunakan kuali api Trinity. Dia memanggil kuali dan mengaktifkan 18 formasi. Itu jatuh ke sungai dan mencoba mengumpulkan darah. Ingatlah bahwa bahkan 1 tetes beratnya lebih dari 1 juta pound. Dia tidak serakah dan hanya mendapat sedikit karena bebannya yang berat. Jika dia membiarkannya turun ke bawah, dia tidak akan bisa menariknya kembali. Sedikit saja sudah membutuhkan semua kekuatannya. Kura-kura melihat kesuksesan Fei Yun dan tidak ingin ketinggalan. Itu melepas cangkangnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengambil tindakan. Persetan, jadi bagaimana jika aku tidak punya cangkang nanti? Meskipun demikian, cangkangnya berhasil menahan panas sehingga mendapat total 3 tetes. Darah masih memiliki panas yang tak tertahankan setelah meninggalkan sungai. Feng Fei Yun dan kura-kura tidak berani mendekat. Mereka memerintahkan kuali dan cangkangnya ke suatu tempat dengan mata air surga. Guyuran. 3 tetes darah di cangkang mulai mengembun menjadi 3 rubi karena air dingin. Namun, darah di kuali tidak mengikuti pola yang sama. Penyu itu memasang kembali cangkangnya dan tertawa, haha, api di dalam kuali tidak akan mati hanya karena air, sama dengan darah Phoenix. Kamu salah merencanakan kali ini, Feng Fei Yun. Fei Yun tersenyum dan berkata, lagi pula, saya tidak ingin mereka membeku, hanya agar mereka sedikit mendingin sehingga saya dapat melakukan kelahiran kembali ke-8. Jangan bilang kamu memasuki kuali. Penyu itu tercengang. Saya telah menggunakan nyala api ini untuk memurnikan diri saya selama kelahiran kembali, itu tidak akan membunuh saya. Tantangan sebenarnya adalah darah Phoenix. Fei Yun berkata sebelum melompat ke dalam kuali.
Kamu gila. Api kuali ini tidak sama dengan yang Anda gunakan sebelumnya, bahkan menciptakan Tyrant. Mungkin tidak. Waktu itu termasuk api utama langit dan bumi. Ini hanya api Trinitas saja, seharusnya tidak apa-apa. Meski masih sangat gila, kura-kura berkata sebelum menyadari sesuatu. Itu menyingkirkan esensi baru dan menuju sungai darah lagi. Itu secara alami menginginkan lebih banyak tetes karena itu sempurna untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Bahkan para penguasa tertinggi mendambakan mereka. Orang biasa secara alami tidak ingin mengacaukan kuali atau darah Phoenix. Bahkan Paragon akan menjadi abu. Namun, Fei Yun memiliki abu suci di dalam dirinya di atas tulang Santo Phoenix. Itu berarti dia memiliki harmonisasi yang sempurna dengan jenis Phoenix. Darah seharusnya tidak terlalu menolaknya. Di dalam kuali ada genangan darah, beberapa lusin tetes atau lebih. 50 tulang Fei Yun menyala dan nyanyian pujian bisa didengar. Kekuatan mengerikan darah benar-benar memusnahkan tubuhnya dalam sekejap mata. Berdengung. Bukan hanya energi Phoenix-nya yang ditingkatkan, bahkan energi Buddha dan suci di dalam dirinya sedang disempurnakan. Cahaya Buddha emas menjadi semakin bersinar. Mereka kemudian berubah menjadi ulat sutra emas yang terlihat seperti rune mistis. Energi sucinya dalam jumlah yang menyedihkan. Pada awalnya, hanya ada 9 helai. Mereka berkumpul untuk membentuk satu. Energi suci di tulang Phoenix dan darah mulai mengembun di dalam dirinya juga. Masing-masing dari mereka menyerupai naga surgawi dengan energi yang sangat besar. Meskipun mereka secara individu lemah, mereka akhirnya berkumpul untuk membentuk bola seukuran sebutir beras di dalam dantiannya. Menggunakan energi suci untuk membentuk inti dalam tidak pernah terdengar. Bahkan orang suci di masa mudanya tidak bisa melakukan hal yang sama. Hanya iblis dan binatang buas yang memiliki sesuatu yang serupa, sumber iblis dan inti roh. Manusia terfokus pada dantian. Hanya orang-orang kudus yang memiliki sesuatu yang menyerupai bayi di dalam dantian mereka. Ini berbeda dari inti dalam. Sekarang, Fei Yun menggunakan energi suci untuk membuatnya. Tubuhnya telah menjadi darah dan serpihan. Jika bukan karena konstitusi khusus, jiwanya akan hancur juga. Meskipun demikian, dia tidak menyerah dan terus menyerap dan memurnikan darah Phoenix. Gemuruh. Sementara itu, kuali tampaknya menyempurnakan dan menciptakan jenius jahat, bukan pil. Setelah setengah bulan, nyala apinya semakin membesar dan menyerupai gunung berapi. Pekikan Phoenix dan himne Buddhis bisa terdengar dari dalam. Ledakan. Akhirnya, bola api keluar dari kuali. Itu memiliki bentuk humanoid dengan rune Buddha di mana-mana. Api kemudian memasuki tubuhnya dan menghilang. Fei Yun muncul sekali lagi dengan armor naga Phoenix miliknya. Api mengalir di kulitnya yang putih dan bersih yang akan membuat iri semua wanita. Matanya menjadi lebih karismatik dan mempesona, memiliki afinitas iblis dan Buddhis. Dia berpose dengan telapak tangan di belakang punggungnya, terlihat seperti burung Phoenix yang cukup kuat untuk menakuti Hellyammah. Saya telah sepenuhnya menyerap tulang Phoenix dan memiliki 63 sekarang. Dia merentangkan telapak tangannya dan menyalurkan energinya. Semua tulang terhubung dalam satu putaran penuh. Perkiraan asli untuk 63 tulang membutuhkan tingkat pertama kemunculan surga. Sekarang, dia telah melakukannya di tingkat ke-8 nirvana. Banyak orang suci hanya mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 selama masa muda mereka. Ini dianggap sulit bagi para elit dari ras naga dan Phoenix, apalagi setengah iblis. Dia benar-benar melakukannya. Penyu itu melihat dari kejauhan, berpikir bahwa ke-7 adalah batas Fei Yun. Dia bisa membunuh seorang teladan dengan satu telapak tangan di tingkat ke-7. Sekarang, seberapa kuat dia? Saya telah memikirkan cara untuk mencapai kemunculan surga tetapi tidak perlu terburu-buru sekarang. Saya ingin tingkat ke-9 dulu, kata Fei Yun. Tidak mungkin, setengah iblis tidak bisa menjadi teladan, pasti juga tidak mencapai tingkat ke-9. Kata kura-kura. Fei Yun dengan tenang menjawab, saya telah membuat inti dalam yang sangat mirip dengan sumber iblis atau inti roh. Itu terbuat dari energi suci. Petik 2. Energi suci. Sumber iblis tingkat suci. Kura-kura hampir pingsan karena ketakutan setelah mendengar ini. Itu memiliki pengetahuan yang luas tetapi belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Inti dalam memiliki energi dari abu orang suci, tulang Phoenix, dan darah Phoenix. Itu tidak cukup murni untuk dianggap sebagai sumber iblis.
Fei Yun menggelengkan kepalanya. Jelas, energi suci murni itu keras dan perkasa, itu tidak cukup stabil bagimu untuk membuat inti dalam. Apakah inti Anda tidak stabil sekarang? Kura-kura berkata sebelum memikirkan hal lain, tunggu, sebuah metode untuk kemunculan surga. Jangan bilang kamu ingin melakukannya dengan cara iblis. Jika saya tidak bisa membuka dantian bawah, maka tidak perlu melakukannya. Saya bahkan tidak membutuhkan dantian, saya akan menggabungkan inti batin dengan dantian untuk metode kultivasi baru. Ini adalah satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan tetapi untuk saat ini, Nirvana tingkat 9 masih menjadi target. Dia mengungkapkan. Bab 1041, Suzy dalam pakaian feminin. Tidak mudah untuk menembus ke tingkat ke-9, hanya beberapa legenda yang pernah melakukannya sebelumnya dan ini semua spekulasi juga. Bahkan tidak ada bukti bahwa itu mungkin. Sungguh menakjubkan bahwa Anda telah pergi sejauh ini. Cukup capai Heaven's Emergence dan kejutkan Six Central, menjadi setengah iblis yang legendaris. Tidak perlu mengambil risiko, kata kura-kura. Saya agak percaya diri dalam mencapai tingkat ke-9. Mata Fei Yun bersinar merah, salah satu makhluk legendaris itu adalah Phoenix Surgawi Abadi. Sementara Fei Yun sibuk dengan kultivasi, kura-kura itu telah mengambil lebih banyak darah Phoenix dan mengubahnya menjadi esensi. Meskipun menyembunyikannya, ia tetap bersinar merah dan memberi keberuntungan seperti kura-kura dewa. Adapun kepercayaan Fei Yun, itu karena darah banyak orang suci Phoenix di sini. Mereka bisa memberinya bahan bakar tanpa henti. Selama dia bisa menyerapnya dan membawa tulang Phoenix-nya hingga 81, Immortal Phoenix fisiknya akan melambung sekali lagi, menyelesaikan revolusi besar pertama. Ini akan sangat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dia terus memurnikan darah selama sebulan lagi, sekitar 10 tetes atau lebih setiap hari. Akhirnya, ia memperoleh 80 dan mencapai puncak tingkat ke-8. Tubuhnya menjadi mini kosmo, selalu mampu melepaskan energi yang mengejutkan. Neraka Yama menjadi lebih kuat juga. Dia telah mencoba memberinya setetes darah Phoenix. Ternyata itu mungkin melalui kepala Phoenix-nya. Ini menyelimuti seluruh boneka dalam api dan pekikan Phoenix terpancar darinya. Kemudian, ia memasuki mata air tersembunyi di dalam kayu. Ini entah bagaimana bersinergi dengan darah Phoenix dan memurnikan boneka itu untuk kedua kalinya, membuatnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Kura-kura tidak bisa mempercayainya dan berpikir bahwa itu tidak terduga. Sejak saat itu, boneka itu memberi makan 1 tetes darah setiap hari. Hasilnya, keduanya menjadi lebih dekat. Sebuah kemacetan, sepertinya aku tidak bisa membuat tulang 81. Apakah 80 batas di tingkat ke-8? Dia ingin meningkatkan kultivasi fisiknya terlebih dahulu sebelum mencoba mencapai level ke-9. Sayangnya, itu tidak sesederhana yang diharapkan meskipun memiliki harta tertinggi seperti darah Phoenix. Ini terasa seperti takdir yang tidak bisa diubah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berada di tingkat kedua kemunculan surga sebelum memiliki 80 tulang. Menyerahlah, level ke-9 hanya ada di legenda. Kura-kura berkata, kamu telah mencapai alam yang menakjubkan, tidak sembarang orang dapat menemukan darah suci. Ini adalah keberuntungan terbesar tetapi itu masih belum cukup. Petik 2. Dia secara alami tidak menyerah dan ingin memasuki sungai, ingin menemukan kekayaan yang lebih besar. Jika Immemorial Divine Phoenix dimakamkan di sini, dia mungkin bisa menemukan metode untuk mencapai level ke-9. Jangan lakukan itu adalah sungai darah suci, bahkan para bangsawan tidak akan mendekat. Satu-satunya alasan kamu dapat memurnikan darah ke dalam tubuhmu adalah karena Trinity Cauldron dan Sungai Yin untuk mendinginkan darah. Kura-kura memperingatkan lagi. Tanpa semua keuntungan ini menguntungkan Anda, seorang kultivator nirvana seperti Anda tidak punya kesempatan untuk menyerap darah. Ketika orang suci ini masih hidup, 1 tetes darah saja sudah cukup untuk memusnahkanmu. Fei Yun tahu bahwa kura-kura itu benar. Memasuki sungai memang sembrono tapi dia tidak mau menyerah. Dia hanya membutuhkan 1 tulang lagi untuk mencoba dan menembus batas. Itu tepat di hadapannya. Dia menatap pantai lain dan bisa membayangkan penampilan menakjubkan dari Phoenix Surgawi, benar-benar tak terbendung dalam sejarah. Kamu telah menyerap ratusan tetes sekarang. Ini sama dengan menyerap ramuan alkimia terbaik, sesuatu yang melampaui daya tahan para bangsawan. Anda baru saja selesai menyempurnakan 1/1000 efek yang terbaik, energinya masih tersembunyi di dalam diri Anda. Petik 2.
Begitu Anda mencapai kemunculan surga, energi ini akan meletus dan meningkatkan kultivasi Anda dengan kecepatan yang gila. Anda hanya perlu mencapai ranah ini terlebih dahulu. Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tidak pernah bisa mengubah pikirannya, saya harus mencoba mencapai tingkat ke-9. Kura-kura itu tidak setuju lagi, sebenarnya aku ragu bahwa tempat ini adalah makam Dewa Phoenix abadi. Keberadaannya berada di puncak, bahkan seluruh pohon Heavenwood mungkin tidak bisa menguburnya. Karena itu, berhentilah menyeberangi sungai ini. Tidak ada mayat di sana. Fei Yun memiliki keraguan yang sama karena ini hanya sebagian dari pohon. Seharusnya tidak bisa menampung sisa-sisa Phoenix besar. Memang benar bahwa terlalu berani untuk menyeberang mengingat kultivasi saya saat ini, tetapi saya tidak akan menyerah. Saya telah menemukan metode lain, kata Fei Yun. Apa itu? Kata kura-kura. Aku hanya kehilangan satu tulang Phoenix sebelum menyelesaikan satu putaran penuh. Jika saya dapat menemukannya dan memasukkannya ke dalam tubuh saya, mungkin saya akan dapat melakukannya. Dia mengungkapkan. Saya mendengar perbendaharaan pengadilan suci memilikinya. Kata kura-kura. Bagaimana kamu tahu ini? Dia menjadi terkejut. Ini bukan rahasia. Kembali di era purbakala, leluhur dari Long membantu seorang ahli Phoenix. Kemudian, ahli ini menjadi Ratu Phoenix dan memberi leluhur ini tulang Phoenix. Dia mengumumkan bahwa jika mereka membutuhkan bantuan, mereka dapat membawa tulang ini ke ras Phoenix dan meminta bantuan keturunannya. Petik 2. 1 juta tahun yang lalu, karena hubungan ini dengan salah satu dari 7 cabang Phoenix, Long bisa menjadi penguasa pusat ke-6. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun mendengar tentang hubungan antara manusia dan burung Phoenix. Tentu saja, ini adalah 1 juta tahun yang lalu sehingga dapat dimengerti bahwa dia tidak tahu. Namun, bagaimana kura-kura mengetahuinya? Tampaknya tahu terlalu banyak hal. Mengapa pengadilan suci tidak mencari bantuan setelah penolakan mereka? Dia bertanya. Aku juga tahu jawaban untuk ini. Apakah Anda pikir Azure Territory Lord tidak mengetahuinya? Ada ahli yang memperhatikan ini. Jika para loyalis membawa tulang keras Phoenix dan membawa Ratu Phoenix kembali, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Namun, sulit untuk mengetahui apakah burung Phoenix akan menjawab panggilan itu. Kata kura-kura. Phoenix bangga dan akan selalu menepati janji. Penguasa wilayah Azure itu tidak cukup untuk menghalangi mereka. Jika pengadilan suci memiliki tulang, saya akan mengambilnya. Fei Yun berubah pikiran dan meninggalkan kapal. Ada terlalu banyak rahasia di sana dan dia hanya menyaksikan sudut gletser. Dia memutuskan untuk kembali setelah menjadi lebih kuat. Sudah sebulan dan dia bertanya-tanya tentang situasi di luar. Kematian Pangeran ke-8 adalah peristiwa serius. Akankah fraksi Azure membiarkannya pergi? Dia terjebak di kerajaan selama 3 hari lagi untuk menyerap esensi Buddhis dan membawa jiwa binatangnya ke tingkat ke-8 sebelum pergi. Ketika dia kembali, dia melihat tumpukan batu di tanah di dalam ruangan. Ini adalah bonekanya yang hancur. Itu mampu melakukan tugas-tugas sederhana tetapi tidak memiliki kemampuan bertarung yang sama. Anda lagi, benci aku dan semuanya, tapi berhentilah melampiaskannya pada bonekaku. Fei Yun menatap Liu Suzi yang sedang duduk di dekat jendela. Siapa yang tahu berapa lama dia duduk di sana? Dia benar-benar berpakaian feminin kali ini dengan jepit rambut giok menjaga rambutnya. Hanya punggungnya saja sudah cantik. Lampu bersinar di pipinya dengan cara yang mempesona. Liu Suhong. Dia belum pernah melihatnya dengan pakaian seperti ini sebelumnya. Apakah dia pernah berubah menjadi saya sebelumnya? Tanya Suzy. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya segera dan mengaktifkan tatapan surgawinya. Wanita di depan memang Liu Suzy, bukan Liu Suhong. Bab 1042, di bawah serangan. Saya sudah menyerah pada kompetisi penerus sehingga tidak perlu menjadi begitu sengit lagi. Kembali menjadi seorang gadis tidaklah buruk, aku mendapat banyak pelamar sekarang. Pangeran ke-4 Gunung Tai, Pangeran ke-18 Gerbang Surgawi. Dia menyebut banyak pelamar dengan seringai di wajahnya. Semuanya brilian dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa di masa depan. Selamat kalau begitu, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Tidak baik untuk reputasimu jika ada orang lain yang melihatmu di sini larut malam, kata Fei Yun. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, terima kasih telah membantu saya terakhir kali, Yi memberi tahu saya. Dia tersenyum canggung dan berkata, yang mulia terlalu baik,
saya tidak melakukan apa-apa dibandingkan dengan dia. Apa yang dia katakan padamu? Dia menyuruhku untuk menjauh darimu, kata Liu Suzi. Senyumnya menghilang. Sepertinya orang suci ini menjelek-jelekannya meskipun dia orang baik. Evaluasi yang mengerikan sebagai imbalan atas perbuatan baik. Tiba-tiba, embusan angin dengan aroma manis bertiup ke dalam ruangan. Sosok merah muda muncul di dekat pintu dan tersenyum sambil menatap keduanya. Suamiku, kamu sudah keluar. Kakak ketujuh, sungguh suatu kebetulan. Petik 2. Rambut halus Liu Suhong menutupi jubah merahnya. Matanya yang cerah terpaku pada keduanya, tampak geli. Liu Suzi bangkit dan segera pergi. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik dengan gaun, aku merasa rendah diri sekarang. Suhong tersenyum. Liu Suzi sudah berdiri di luar di tengah salju. Dia tidak keberatan dengan hawa dingin saat dia berbicara tanpa menoleh ke belakang. Yi kembali ke Aquamun sebulan yang lalu tapi dia memberitahuku beberapa hal. Misalnya, masalah di antara kalian berdua. Petik 2. Karena itu, dia pergi tanpa peduli. Ekspresi Liu Suhong memburuk. Matanya menjadi dingin ketika dia berbicara, dia tahu, dia benar-benar tahu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi atau menyebarkan masalah ini. Jika para penatua mengetahui tentang pengalaman ual mereka, konsekuensinya akan serius. Liu Suhong meninggalkan ruangan, ingin membunuh Liu Suzi. Namun, aura dingin disertai dengan lolongan bergegas. Ledakan, retakan muncul di seluruh istana. Banyak rune formasi berdenyut terang, rusak. Ini jelas bukan karena Liu Suhong. Ada orang lain yang menyerang. Fei Yun punya firasat buruk tentang ini dan mengumpulkan energi ke telapak tangannya. Dia menghancurkan dinding dan memaksa sosok hitam untuk mundur. Ini adalah teladan yang kuat yang menyergap dan membuat Liu Suhong terbang. Orang itu tidak percaya betapa kuatnya Fei Yun. Yang terakhir melintas dan muncul lagi di luar ruangan, memukul kepala penyergap dan membelahnya berkeping-keping. Fei Yun perlahan datang dan mengambil gadis berbaju merah. Jari-jarinya gemetar. Ada lubang seukuran jari di kepalanya dengan energi yin mengalir keluar. Wajahnya ditutupi oleh racun hitam. Dia sudah mati mungkin. Dunia yin, dia mengertakkan gigi dengan api di matanya. Mereka melesat ke udara dan tampak seperti dua pilar. Liu Suzi kembali setelah memperhatikan keributan itu. Dia melihat Liu Suhong dalam pelukan Fei Yun dan menjadi terkejut. Kakak pertama, apa yang terjadi? Fei Yun tidak mencintai Liu Suhong. Tentu saja, dia juga tidak membencinya dan berpikir bahwa dia memiliki kualitas tertentu yang mengagumkan. Orang-orang tua dari Crimson bergegas mendekat dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Sebuah tragedi terjadi di bawah pengawasan mereka. Siapa yang berani membunuh di pengadilan suci? Keluarlah dan terima kematianmu. Leluhur keempat meraung dengan marah, membangunkan banyak pembudidaya. Keke, wanita jalang itu pantas mendapatkan lebih dari kematian karena dosanya. Dia menerima untuk menjadi tunanganku namun masih berbaur dengan setengah iblis. Membiarkannya hidup akan sangat memalukan. Embusan angin bisa terdengar. Seorang pria mengenakan jubah emas gelap keluar dari malam. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki besar dan ledakan keras. Angin gelap berkumpul di belakangnya dalam bentuk tengkorak. 8 dari Gu. Liu Suzi melihat orang itu dan merasakan afinitas jahat yang gila. Bahkan kepingan salju mulai berubah menjadi hitam. Namun, kedelapan benar-benar berbeda sekarang dan menyerupai kultivator generasi terakhir. Kedelapan adalah sesuatu dari masa lalu. Saya Raja Zuanlun. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan di belakangnya. Seluruh istana dikelilingi oleh para ahli dari dunia yin sekarang. 4 sangat kuat dan memimpin satu langsung. Masing-masing dari mereka memiliki tiang kerangka dengan spanduk yang terbuat dari kulit. Orang-orang dari Crimson menjadi khawatir, berpikir bahwa ini adalah penjara yang tak terhindarkan. Tuan wilayah akan memusnahkanmu karena datang ke sini. Kata leluhur ke-6. Dunia yin telah mempermalukan pusat ke-6 sebelumnya. Sejak saat itu, mereka selalu diburu di wilayah ini. Bukankah sudah jelas bahwa kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Tidak ada yang pergi hari ini. Kedelapan melotot mengancam. Kedelapan, kamu telah kehilangan dirimu sendiri. Bertobatlah sekarang. Seorang bijak dari Gu muncul dan berbicara. Huff, kamu pikir kamu siapa? Saya bukan lagi anggota Gu. Kedelapan mendengus. Kamu berani tidak mengenali leluhurmu sendiri. Orang bijak berteriak.
Kedelapan menyeringai dan memanggil segel trigram. Itu menembakkan dua sinar dan mengubah orang bijak menjadi darah. Betapa berisiknya. Dia meletakkan trigram itu dan menakuti orang banyak. Kultivasinya menakutkan sekarang, mampu membunuh Paragon tanpa masalah. Para jenius yang pernah berkompetisi melawannya tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang. Bahkan Paragon pun terkejut. Apakah dia benar-benar menjadi Raja Dunia Yin? Dia menatap Fei Yun dan kemudian berkata, kamu mengubahku menjadi ini. Saya 10 kali lebih kuat dari Anda sekarang, tetapi jangan khawatir, Anda tidak akan mati malam ini. Aku akan meluangkan waktuku untuk menyiksa dan membiarkanmu hidup dalam teror. Fei Yun tampak agak tenang tetapi matanya menjadi semakin merah. Energi jahat muncul di aliran darahnya. Leluhur keempat sangat marah. Liu Suhong adalah keturunan langsung dengan begitu banyak potensi. Sekarang, dia terseret ke dalam kekacauan ini, putri pertama tidak pernah terlibat denganmu, itu hanya diskusi awal. Dia sudah mati, apakah kamu masih ingin membalaskan dendamnya, Pak Tua? Bahkan Tuan Wilayah Anda perlu tunduk di hadapan saya, apalagi kelompok Anda yang tidak berguna. Kedelapan tertawa. Kamu mengadili kematian. Leluhur keempat menginjak tanah. Gelombang energi dalam bentuk naga bumi terbang dengan cakarnya terangkat. Kedelapan tidak peduli dengan serangan itu. Seorang ahli dari dunia Yin malah bergegas keluar, Keke, aku akan membunuhnya. Paragon ini memiliki 4 lengan, juga diselimuti jubah hitam. Dia meninju dan menghancurkan naga bumi, terlihat sedikit lebih kuat dari leluhur keempat Liu. Bab 1043, Leluhur Pertama, Yao Hun. Pakar dari dunia Yin ini awalnya berasal dari suku mitos di pusat ke-8. Ini adalah cabang perkasa di antara manusia, terkenal karena memiliki banyak lengan. Tidak semua anggota bisa mendapatkan 8 senjata. Mayoritas memiliki 2 seperti manusia biasa. Kurang dari sedikit yang bisa memiliki 4, ini semua adalah anjing top dari suku ini. Seseorang dengan 8 tangan bisa menjadi tuan segera. Fakta bahwa ahli ini memiliki 4 lengan adalah bukti status dan kekuasaannya. Guzaxi, dia adalah leluhur keempat Liu, jangan meremehkannya. Kedelapan berkata dengan acuh tak acuh. Belum lama ini adalah makhluk di atas stasiunnya. Hanya junior, bukan masalah besar, haha. Guzaxi tertawa dan mulai berkelahi. Setiap lengan memegang harta roh yang berbeda. Dia menggunakan semuanya pada saat yang sama dan memecahkan tanah. Bangunan di dekatnya runtuh seketika. Paragon dari Crimson buru-buru menyiapkan penghalang pertahanan untuk melindungi keturunan muda mereka. Kalau tidak, mereka akan mati karena gelombang kejut. Leluhur keempat dan Guzaxi adalah teladan teratas, jauh melebihi level pertama. Akhirnya, leluhur keempat mundur, jelas 1 langkah lebih lambat. Dadanya berdarah setelah terkena serangan cakar. Keke, mati, bocah. Guzaxi berputar cukup cepat untuk membuat tornado, ingin membunuh leluhur keempat. Meskipun leluhur keempat telah hidup selama beberapa ribu tahun, dia hanya seorang junior dibandingkan dengan Guzaxi. Ini adalah kediaman Crimson, bukan tempat bagimu untuk melakukan sesukamu. Sebuah suara tua meraung. Leluhur pertama Liu memanggil mangkuk surgawi. Itu menembakkan sinar 7 warna dan memaksa Guzaxi mundur. Yang terakhir tidak berharap akan terluka setelah 1 gerakan. Tidak buruk sama sekali, memiliki seseorang yang kuat di luar penguasa wilayah mereka. Luka-lukanya tidak serius. Cahaya jahat melintas dan mereka menghilang tanpa jejak. Leluhur pertama perlahan muncul, melihat sekitar 40 tahun. Matanya masih cerah. Dia mengenakan jubah berkancing, tampak seperti pejabat pengadilan. Dia adalah orang nomor 1 di antara nenek moyang, telah hidup selama lebih dari 7.000 tahun namun masih terlihat kuat dan kuat. Leluhur keempat dan keenam hanya hidup selama beberapa ribu tahun namun tampak tua. Kesenjangan itu jelas. Kelompok itu terdiri dari 18 leluhur dan akan berganti anggota setiap 8.000 tahun. Ini tidak berarti bahwa dia adalah yang terkuat dalam sejarah, hanya yang terkuat dalam 8.000 tahun terakhir. Meskipun demikian, menonjol di klan ini berarti mampu menyapu teladan biasa. Leluhur pertama, dunia Yin telah mendorong kita hingga batasnya. Putri pertama, telah jatuh, pembantu Liu Suhong datang, berlutut, dan terisak. Leluhur pertama melirik mayat Liu Suhong dan kemudian menatap orang-orang dari dunia Yin. Dia kemudian menyatakan, 10 teladan akan dikuburkan bersamanya,
sisanya akan membuat kultivasi mereka lumpuh dan menjadi budak. Haha, Liu Chuansu, kamu pikir kamu siapa? Bahkan Azure tidak berani meremehkan kita. Kedelapan memanggilnya dengan nama aslinya. Junior yang kurang ajar, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebuah teladan dari Crimson ingin membunuh kedelapan. Hitung aku. Bunuh mereka. Sebanyak 3 paragon bergegas ke depan. Mereka biasanya sibuk dengan kultivasi tetapi hari ini, masalah ini memaksa mereka untuk keluar. Kedelapan menunjukkan penghinaan terhadap 3 kombatan. Dia mengirimkan segel trigram dan mengirim mereka terbang. Ketiganya memuntahkan darah, tidak bisa menghentikan satu pukulan pun. Kotoran. Apakah fusi selesai? Apakah ini raja baru dari dunia Yin? Kedelapan tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia bisa membunuh paragon generasi terakhir sekarang. Orang-orang dari Crimson tidak bisa mempercayainya dan memiliki firasat buruk tentang ini. Jangan khawatir, leluhur pertama ada di sini. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Salah satu dari mereka berkata. Tiba-tiba, hantu besar melintas di udara. Pendatang baru ini duduk di singgasana yang terbuat dari tulang naga. Tentu saja, mereka adalah 9 naga banjir, bukan naga asli. Dia mendarat di sebelah ahli Yin lainnya. Salam, Tuan Yao Hun. Banyak yang berlutut ke arahnya. Nenek moyang Liu menjadi terperanjat setelah mendengar nama ini. Murid ketujuh Raja Xuanlun. Raja Xuanlun memiliki 8 murid 10.000 tahun yang lalu. Semuanya adalah monster tetapi waktu tidak menyisakan siapapun, hanya murid ketujuh yang masih hidup. Seorang senior mengenali orang ini. Ini berarti bahwa pria ini berusia lebih dari 10.000 tahun, seorang master sejati. Menurut rumor, dia bahkan membunuh biksu dari kuil kuno dan mengkanibal mereka. Kamu masih hidup. Leluhur pertama berbicara. Hantu yang duduk di atas tahta tidak bisa dilihat. Tidak ada cahaya yang bisa mendekat tanpa diserap. Beraninya kau berdiri di depanku, Junior. Berlutut. Yao Hun mendengus dan mengangkat satu jari. Petir berkumpul di udara. Beberapa paragon dari Crimson tidak bisa menahan tekanan dan merasa lutut mereka menekuk. Faktanya, menekan paragon dan memaksa mereka untuk berlutut lebih sulit daripada membunuhnya secara langsung. Jika Anda ingin menjadi sangat tidak masuk akal, senior, jangan salahkan saya karena tidak menahan diri. Leluhur pertama mengangkat kedua tangan dan api muncul di belakangnya. Ini berhasil memutuskan tekanan pencahayaan. Liu memiliki seseorang yang mampu memutuskan petir jiwaku. Begitu, aku akan mengambil jiwamu dan melahap dagingmu untuk membuatku lebih kuat. Yao Hun berkata dan mengangkat tangannya. Tulang-tulang naga banjir turun seperti pegunungan. Leluhur pertama tetap tenang dan menembakkan api emas dari lengan bajunya. Di dalamnya ada seekor gagak emas dengan panas yang tak tertahankan yang mampu melahap segalanya. Ini adalah salah satu harta karun mereka yang menentukan, roda gagak emas. Itu di peringkat ke-15. Hanya satu untai energi darinya yang bisa menembus paragon. Tulang naga hancur dan jatuh ke tanah. Roda gagak emas. Senjata kuno ini akan menjadi milikku. Yao Hun bertekad untuk membunuh leluhur pertama. Kedua petarung itu sangat kuat. Pertarungan di antara mereka akan membantai kedua belah pihak sehingga mereka melompat keluar angkasa untuk bertarung. Pria, bunuh semua orang di sini. Perintah ke-8. Dunia Yin datang siap dengan banyak master. Daois Vian, bukankah kamu mati di Heaven Scar? Sangguan Sang, bukankah gerbang Taois melumpuhkan kultivasimu? Pembudidaya jahat yang dianggap mati telah muncul lagi. Tampaknya mereka telah melarikan diri ke dunia Yin. Mereka datang lebih dari siap, kami tidak akan bisa menghentikan mereka. Leluhur ke-6 telah membuka lubang cacing untuk kita tinggalkan dulu. Liu Suzi datang dan memberi tahu Fei Yun. Yang terakhir masih memegang mayat Liu Suhong. Aura dingin terus memancar darinya. Liu Suzi menarik tangannya, tidak ingin dia mati di sini. Fei Yun menyerahkan mayatnya dan kemudian menepuk bahunya, kamu pergi dulu, aku punya sesuatu yang harus aku lakukan dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka adalah monster yang telah hidup selama 10.000 tahun. Liu Suzi mencoba membujuknya. Haha, setengah iblis yang malang, kamu pikir kamu bisa mengubah statusmu dengan menikahi Liu Suhong. Sekarang, dia dan klannya akan dihancurkan olehku, kamu tidak akan lebih dari seekor anjing tunawisma. Kedelapan menatap Fei Yun dengan jijik. Aku akan membunuhmu dulu hari ini dan menghancurkan dunia Yin nanti.
Fei Yun dengan tenang menanggapi. Bab 1044, Kekuatan Kuali Surgawi. Kedelapan sangat marah namun percaya diri karena dia telah menjadi teladan. Setengah iblis bukan apa-apa di matanya. Kelancangan seperti itu dari setengah iblis. Raja Xuanlun, aku akan melumpuhkannya. Seorang teladan dari dunia Yin melepas jubah hitamnya dan berubah menjadi awan hitam yang menyelimuti. Senjatanya adalah sepotong kulit yang dimurnikan dari seorang penguasa tertinggi menjadi harta roh. Fei Yun melambai dan mengirimkan cahaya kemasan. Plum, dia memotong paragon menjadi dua bagian, darah memercik keluar seperti kembang api. Ini segera membuat takut orang-orang dari dunia Yin. Dia kemudian mengambil kulitnya dan menggunakannya, mengubah langit menjadi gelap dan menyedot 10 ahli dari dunia Yin. Ketika dia membukanya, kerangka mereka jatuh. Ekspresi kedelapan menjadi lebih dingin, sepertinya aku meremehkanmu, untuk bisa mencapai level ini dengan tubuh setengah iblis. Aku juga meremehkanmu, kamu benar-benar berhasil menahan kekuatan jahat Raja Xuanlun. Seharusnya aku membunuhmu sejak lama. Fei Yun membalas. Kamu terlambat menyadarinya, tulangmu pasti akan terkubur di sini. Kata kedelapan. Tidak terlambat. Fei Yun tampak percaya diri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan menuju delapan, setiap langkah meningkatkan auranya secara signifikan. Paragon tingkat pertama puncak menyerang Fei Yun tetapi dia hanya menangkap pria dengan kulit itu. Dia menambahkan api samadi dan memurnikan pria itu menjadi seonggok tulang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan Raja Xuanlun. Seorang pria memegang tombak emas bergegas ke depan. Dia adalah penjahat terkenal dari Six Central. Dia pernah berlatih di Gua Kuno selama 1000 tahun sebelum dibuang. Dia kemudian bergabung dengan Yao Hun dan menjadi letnan yang cakap. Meskipun dia lebih lemah dari monster tua, dia masih relatif kuat. Fei Yun menangkapnya dengan kulit tetapi yang terakhir berhasil menembusnya dengan tombaknya. Segel kosmik. Fei Yun menjadi serius. Cahaya Buddha mengelilinginya dan membutakan musuh-musuhnya. Sebuah dunia besar muncul di telapak tangannya dengan awan dan kabut bersama dengan himne Buddhis. Serangan telapak tangan membuat kombatan terbang dengan luka berdarah. Fei Yun menggunakan Swift Samsara dan melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Pria itu menabrak tanah, menghasilkan lubang dengan diameter 10 meter dengan retakan memanjang keluar. Liu Suzi tidak percaya betapa kuatnya setengah iblis ini. Kultivator jahat itu berada di tingkat kedua namun dia masih diturunkan. Bam! Korban bergegas keluar dari lubang, marah. Reputasinya berantakan setelah kehilangan pertukaran pertama. Dorongan dewa yang marah. Dia menyalurkan energi ke tombak. Gelombang tajam melesat keluar, mengubah tanah menjadi lava. Itu menembus awan segera. Fei Yun memanggil kuali barunya. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh Immemorial Divine Phoenix di masa lalu, yang mampu mengubah energi duniawi menjadi api samadi. Ah! Kultivator jahat tersedot oleh kuali. Dia berteriak sambil menghancurkan dinding, mencoba untuk keluar. Lepaskan dia dan aku tidak akan menodai mayatmu. Tangan kedelapan menjadi diliputi energi gelap. Baiklah, kamu bisa memilikinya. Fei Yu membuka kuali dan api keluar, bahkan membakar langit. Neraka ini membunuh hampir 100 pembudidaya dari dunia Yin, mengubahnya menjadi abu. Adapun korban yang terjebak, tidak ada yang tersisa darinya. Api samadi, mundur. Kedelapan memanggil segel trigram di depannya. Hambatan hitam dan putih muncul untuk menghentikan api. Fei Yun mulai menyerang dengan kuali. 8 bayangan api Phoenix muncul di sekelilingnya, masing-masing menjulang setinggi puluhan meter. Kuali dengan mudah mengirim paragon terbang. Banyak yang berteriak kesakitan setelah terkena api. Orang-orang dari Crimson tidak bisa mempercayainya. Feng Fei Yun tampak seperti seorang kultivator yang telah berlatih selama ribuan tahun. Apakah dia bukan seorang teladan? Anda Ziling diliputi emosi. Dia berada di antara generasi muda teratas tetapi kesenjangan antara dia dan Fei Yun tidak nyata. Dia pasti telah memperoleh kekayaan, mampu mengalahkan paragon. Nenek moyang Liu tercengang. Mereka tahu bahwa dia hanya berlatih selama beberapa dekade namun dia dapat dengan mudah membunuh paragon. Fei Yun memang merasa membunuh hari ini. Afinitas jahatnya melonjak selama pembantaian. Dia selalu peduli dengan teman dan pengikutnya. Sayangnya, Liu Suhong meninggal di depannya. Ini mengingatkannya pada Nangong Hongyan juga. Rasa sakit dan malu menyaksikan keduanya mati tanpa bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang pergi hari ini.
Dia mengaktifkan 3 domain pertamanya dan menyegel area tersebut. Dia kemudian membunuh 12 teladan lainnya. Orang-orang ini disembah oleh orang lain dibantai seperti babi. Ketika mayat mereka jatuh ke tanah, daerah itu berubah menjadi jahat dengan api yang tak terpadamkan. Rambut Fei Yun berkibar tertiup angin saat dia mengubah esensi senjatanya menjadi tombak, menyalipkan kultivator jahat lainnya. Dia seperti asura kematian, tidak ada yang berani meremehkan setengah iblis setelah ini. Cintanya pada putri pertama pasti begitu dalam, aku bisa merasakan kemarahannya. Kami tidak dapat memahami rasa sakit ini tanpa mengalaminya. Semua orang mengatakan bahwa dia buta karena memilih setengah iblis. Sekarang, saya pikir dia yang paling pintar, Feng Feiyun ini layak untuk cintanya. Para pembudidaya wanita sama sekali tidak membenci aura jahat Feiyun dan sebenarnya tertarik dengan gaya sombongnya. Sampah yang tidak berguna, bagaimana kalian semua mati untuk setengah iblis? Gu Zaxi mendarat di tanah sambil membawa mayat. Ini adalah leluhur ke-11 Liu. Tidak, leluhur ke-11. Bagaimana? Monster-monster ini adalah kanibal, mereka tidak akan mengampuni siapapun. Anggota Liu menjadi ketakutan. Leluhur tidak terkalahkan di mata mereka namun satu telah jatuh sejauh ini. Ini mirip dengan melihat pilar utama runtuh. 2 leluhur lagi jatuh dalam pertempuran dan dimakan. Hanya tulang yang tersisa dari mereka. Semakin banyak senior jatuh, mayat mereka menumpuk seperti bukit dengan darah mengalir. Jangan takut, menyerahlah pada dunia Yin dan aku akan mengampunimu. Kedelapan tersenyum. Beberapa menjadi tergoda, terutama para jenius yang tidak berpengalaman. Mereka berpikir bahwa menyerah adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jangan dengarkan kata-katanya yang berbahaya, kamu akan hidup seperti budak di sana, kata Liu Suzi. Itu masih lebih baik daripada kematian. Seseorang berbisik. Ada harapan dalam hidup, tidak ada dalam kematian. Lebih goyah. Kedelapan tersenyum padanya dan berkata, Putri ketujuh, menyerah, dan aku akan menjadikanmu selirku. Kamu bisa menebus kesalahan kakakmu. Bam! Sebuah meteor mendarat dan menciptakan lubang besar. Seorang iblis dengan 3 kepala dan 6 tangan berada di tengah. Energi jahatnya lebih tebal daripada yang berasal dari dunia Yin. Kepala-kepala itu tampak sangat garang, tampak seperti roh jahat dari neraka itu sendiri. Semua orang segera mundur. Bab 1045, menekan monster tua. Neraka Yama tiba-tiba muncul, diselimuti energi jahat. 3 mulutnya memuntahkan sinar hitam sementara api kecil menyala di tubuhnya. Apa itu? Kedua belah pihak belum pernah melihat sesuatu dengan begitu banyak energi jahat sebelumnya. Kenapa auranya lebih tebal dari kita? Seseorang dari dunia Yin berkata. Itu tidak hidup. Kedelapan mengaktifkan tatapan surgawinya. Pupil matanya berubah menjadi warna berdarah saat dia berkata, hanya boneka. Tidak perlu takut. Raja Zuanlun yang sedang bermeditasi di dalam kedelapan membuka matanya. Sinar primal melesat saat dia menyimpulkan, jangan meremehkannya, ia memiliki jejak Yama. Yama dan Zuanlun sama-sama raja di dunia Yin jadi mereka cukup mengenal satu sama lain. Mata kedelapan menyipit dan menggunakan trigram hitam putih. Itu mulai berputar dalam ritme khusus. Hanya boneka kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Gu Zaxi tertawa. Dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa setelah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Semangat bertarungnya melonjak saat lengannya diselimuti cahaya hitam untuk sebuah pukulan. Aura jahat Helyama melonjak dan meninju tinju yang masuk, membuat Gu Zaxi terbang. Gu Zaxi terhuyung mundur, auranya hampir padam. Semua orang menjadi tercengang. Gu Zaxi baru saja membunuh leluhur namun boneka belaka memaksanya kembali. Dia harus menjadi master boneka besar, itulah satu-satunya cara untuk mengendalikan boneka tingkat ini. Kami benar-benar memiliki master boneka agung yang hebat. Liu Suzi tenggelam dalam perenungan saat dia menatap neraka dan melihat seorang pria pembunuh berjalan keluar. Tombaknya memiliki mayat berdarah yang menempel di sana. Dia menambahkan kekuatan dan memotong-motong mayat itu menjadi berkeping-keping saat dia memerintahkan, Yama, jangan biarkan ada yang hidup. Boneka itu menerima perintah dan meraung sekali lagi. Itu bergegas menuju musuh dan 6 tangannya berputar seperti kincir angin, membunuh 10 teladan seketika dan melahap mereka dengan 3 mulutnya. Yang lain tidak percaya betapa kuatnya itu. Aku pernah mendengar bahwa Feng Feiyun adalah seorang dalang, aku tidak menyangka dia begitu luar biasa.
Lihat, setengah iblis ini spesial. Statusnya sama dengan leluhur karena dia adalah seorang dalang. Dia juga sangat muda, ini mungkin bukan potensi penuhnya. Hellyama tidak berhenti dan menelan bagian atas seorang lelaki tua lalu menghancurkan bagian bawahnya. Fei Yun memanggil boneka keduanya, Guardian High. Kekuatan pertempurannya berada di puncak level kedua. Itu memiliki jiwa primal dan juga melahap daging dan darah lawan untuk tumbuh lebih kuat. Golem pemanggilan massal. Dia melambaikan tangannya dan memanggil beberapa ribu patung batu. Ini diambil dari reruntuhan di Nine Abysses, dibuat oleh master terkenal, Nihai. Mereka tangguh dan punya pemikiran sendiri. Guardian High memimpin mereka untuk membunuh selusin pria lain yang diselimuti jubah hitam. Amukan mereka mengejutkan semua orang dari Crimson. Penonton akhirnya menyaksikan kekuatan seorang dalang yang sakti. Orang-orang dari dunia Yin menjadi cemas juga. Mereka sudah terbiasa ditakuti namun dalang ini memukuli mereka. Jangan takut dengan beberapa batu. Guzaksi menggunakan keempat tangannya dan mendorong beberapa boneka ke tanah. Neraka Yama bergegas dan menyerang Guzaksi untuk kedua kalinya. Ketika mereka bertabrakan, retakan muncul dari kaki mereka dengan kecepatan tinggi. Guzaksi sangat kuat dan menunjukkan kekuatannya. Hellyama diciptakan dari kabut neraka dan memiliki bagian tubuh Yama juga. Selain itu, ia menyerap esensi Phoenix dan air Heavenwood. Kekuatan fisiknya berada di puncak, mampu merobohkan gunung dengan satu pukulan. Bahkan, itu di atas Feng Fei Yun saat ini sehubungan dengan kekuatan murni. Bam! Guzaksi didorong mundur terus-menerus. Lengannya hancur dengan darah yang memancar keluar. Neraka Yama menjadi lebih ganas saat pertarungan berlangsung. Kekuatan darah Phoenix menjadi aktif dan seutas energi suci mengalir keluar. Itu menjadi diselimuti api sementara kepala Phoenix-nya menembakkan Phoenix Sin Flames. Guzaksi menjadi terperanjat dan buru-buru mundur. Sayangnya, orang-orang di belakangnya tidak seberuntung itu dan menjadi abu. Kekuatan mengerikan seperti itu. Dia menstabilkan posisinya, menyalurkan energinya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Jangan khawatir tentang boneka itu, bunuh Feng Fei Yun dan mereka akan berhenti bergerak. Kedelapan sangat marah. Dia datang untuk membantai orang-orang dari Crimson hari ini dan berpikir bahwa dia memiliki rencana yang sempurna. Namun, hasilnya benar-benar berbeda karena dia kehilangan lebih dari 100 teladan sejauh ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, niatnya datang dari Raja Xuanlun. Ledakan. Monster tua lain keluar dari kehampaan. Rambutnya ungu dan pupil matanya menyerupai dua lonceng perunggu. Kakinya telanjang dan dia langsung menyerang, kakinya menjadi 10 meter untuk menginjak vertikal. Namanya Tu Changxi, seorang pembunuh massal yang telah membunuh 17 suku dan lebih dari 100 juta jiwa. Orang mengira dia dibunuh oleh master tersembunyi tetapi ternyata dia diselamatkan oleh dunia Yin. Pada titik ini, Fei Yun adalah simbol harapan bagi Crimson. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya sehingga Paragon langsung menggunakan harta terbaik mereka untuk menghentikan Tu Changxi. Keke, anak nakal, kamu bahkan tidak hidup ketika aku mendominasi. Kaki Tu Changxi terus menekan. Bam, bam, kakinya sepertinya terbuat dari baja. Itu menghancurkan dua harta bersama dengan Paragon. Dia bisa menurunkan gunung jika dia mau. Mata Fei Yun menjadi menyala-nyala saat dia memelototi Tu Changxi, tampak setajam pisau. Tu Changxi merasakan sakit yang dalam di dadanya. Ini membuatnya mundur 3 langkah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan beberapa abad umurnya. Ada sesuatu yang salah, apakah saya baru saja kehilangan 200 tahun? Kekuatan macam apa ini? Dia menjadi waspada. Sementara itu, penonton terengah-engah keheranan. Fei Yun benar-benar memaksa monster tua kembali dengan tatapannya sendiri. Tidak ada yang akan percaya apa yang terjadi di sini. Yu Zilin berpikir bahwa Fei Yun sangat buruk. Bahkan leluhur dari Liveles Palace tidak bisa mengintimidasi monster tua ini. Apa yang kamu lakukan, Tu Changxi? Apakah Anda benar-benar takut pada bocah itu? Biarkan aku membunuhnya kalau begitu. Kata monster tua yang berbeda. Tidak perlu, seolah-olah aku tidak bisa menangkap setengah iblis kecil. Tu Changxi menjadi berhati-hati dan mengaktifkan domain emas. Gambar pagoda muncul di sekelilingnya dan memancarkan sinar hitam. Penghancur bumi. Dia berteriak dan menginjak. Ada 9 segel bumi di bawah telapak kakinya.
Dia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk menemukan 9 urat bumi dengan afinitas yang sama dan menyempurnakannya ke kaki kanannya. Dengan demikian, injakan ini menyerupai 9 barisan gunung yang mendorong ke bawah. Fei Yun mengirim semua jiwa binatang buasnya. Mereka meraung dan mendorong kaki ke atas. Dia kemudian mengubah esensi senjatanya menjadi tombak dan menusuk kaki. Teknik Tu Changxi rusak sehingga dia kembali ke bentuk aslinya. Dia mundur, tidak ingin ditusuk lagi. Kuali api Trinitas, tangkap dia. Fei Yun menggunakan kuali lagi. Itu muncul di atas dan tersedot di Tu Changxi. Saya iblis jahat, tidak ada yang bisa menjebak saya. Dia meraung sambil terjebak di dalam dan mencoba mendobrak tembok. Fei Yun tahu bahwa tidak mudah menekan monster tua ini. Dia menambahkan kekuatan segel kosmik untuk memberdayakan kuali. Kamu tidak akan kemana-mana. Anda akan menjadi pil darah, daging Anda akan berfungsi untuk meningkatkan kultivasi saya. Petik 2.